Pernah kepikiran nggak sih, kamu tergolong orang baik atau bukan? Bukan kali ya? Kalau iya, memangnya apa yang menjadi tolak ukur seseorang itu dikatakan baik atau tidak? Kita tes. Kita akan bermain-main dengan beberapa pertanyaan filosofis dari sebuah eksperimen pemikiran bernama The Trolley Problem. Permainan ini akan memaksa kamu berpikir untuk mendefinisikan kembali moralitas dari perspektif yang berbeda. Mencari mana nilai moral yang lebih baik. Jangan-jangan bisa jadi yang kita anggap baik menurut kita selama ini hanya tipuan belaka. Ready? Let's begin. Bayangkan suatu hari kamu terjebak dalam situasi yang sangat genting. Kamu berada di dalam ruang kemudi kereta yang sedang melaju kencang. Beberapa meter di depanmu, kamu melihat 5 orang terbaring di rel, terikat, dan tidak bisa bergerak. Kalau kereta terus melaju dan menabrak orang-orang tersebut, jelas mereka akan tewas. Kabar baiknya, sebelum mencapai ke-5 orang tersebut, ada cabang perlintasan yang bisa membelokkan kereta hanya dengan menarik tuas yang ada di ruang kemudi. Tapi masalahnya, ketika kamu melihat ke sepanjang cabang lintasan tersebut, ternyata di sana ada 1 orang lain yang juga terikat di rel dan tidak bisa bergerak. Kamu tidak tahu cara menghentikan kereta. Satu-satunya yang dapat kamu lakukan adalah menarik tuas dan membuat kereta berbelok. Kalau kamu biarkan kereta tetap pada posisinya, maka kereta akan terus meluncur dan melindas 5 orang. Kalau kamu menarik tuasnya, maka kereta akan berbelok dan melindas 1 orang. Kita akan tutup semua kemungkinan dan hanya meninggalkan 2 pilihan. Tetap lurus, berarti 5 meninggal. Berbelok, berarti 1 meninggal. Keputusan ada di tanganmu. Diam dan tetap membiarkan kereta berjalan lurus, atau menarik tuas dan membuat kereta berbelok. Kamu boleh pause videonya dulu, renungkan sejenak, coba komen deh. Apa yang akan kamu lakukan? Jawabanmu barangkali sama dengan orang lain pada umumnya. Dari hasil survei, 90% orang menjawab mereka akan menarik tuas dan membuat kereta berbelok, sehingga 5 orang akan selamat dan hanya 1 orang yang akan terbunuh. Pesan moralnya sederhana, lebih baik menyelamatkan 5 orang daripada hanya 1 orang. Gimana? Apakah kamu punya pemikiran yang sama? Apakah merelakan 1 orang terbunuh demi menyelamatkan 5 orang adalah pilihan moral yang lebih baik? Sekarang kita ubah skenarionya. Sebuah kereta bergerak cepat menuju 5 orang yang terikat di rel. Kali ini hanya ada 1 lintasan rel saja tanpa cabang perlintasan. Di skenario ini, kamu tidak di dalam kereta, melainkan berdiri di sebuah jembatan yang berada di atas rel kereta. Tiba-tiba, di depanmu muncul seseorang yang bertubuh gemuk dan sangat besar, berdiri di tepian jembatan. Kamu tahu kalau kamu mendorong orang bertubuh besar itu, maka ukuran dan berat badannya bisa menghentikan kereta, sehingga 5 orang yang berada di ujung rel akan selamat, dan tentunya orang bertubuh besar itu yang akan meninggal. Sekali lagi, kita anggap tidak ada kemungkinan lain. Tidak melakukan apa-apa berarti 5 orang meninggal dunia, mendorong orang di depanmu berarti hanya 1 yang meninggal dunia. Keputusan berada di tanganmu. Apakah kamu akan melakukan hal yang sama? Lebih baik menyelamatkan 5 orang daripada hanya 1 orang? Jawabanmu mungkin juga sama dengan orang lain pada umumnya. Namun kali ini berkebalikan dari sebelumnya. Pada skenario kedua ini, 90% orang akan memilih untuk tidak mendorong, sehingga mengakibatkan 5 orang tertabrak kereta dan meninggal dunia. Menarik bukan? Padahal baru beberapa menit yang lalu kamu memberikan sebuah alasan. Lebih baik mengorbankan 1 orang daripada 5 orang. Tapi sekarang, kebanyakan orang, mungkin termasuk kamu, ternyata tidak melakukannya. Dari semua alasan yang diberikan, yang paling banyak adalah karena pada skenario kedua ini, terjadi perbuatan aktif yaitu mendorong orang. Tapi mereka lupa, termasuk kamu juga mungkin lupa, kalau menarik tuas untuk membelokkan kereta juga merupakan perbuatan aktif. Dari sinilah, moralitas kemudian menjadi sebuah dilema. Tahun 1967, seorang filsuf Inggris Philippa Foot mengajukan sebuah eksperimen pemikiran yang kemudian dikenal sebagai The Trolley Problem. Eksperimental dari pertanyaan yang baru saja kita mainkan. Eksperimen ini telah diadaptasi untuk memahami konteks moral dalam berbagai kondisi. Contoh, kalau dalam bidang medis, apakah aborsi harus dilakukan? Atau pasien mana yang didahulukan untuk mendapatkan donor? Kalau di ekonomi, apakah harus memecat karyawan untuk menyelamatkan perusahaan? Apakah harus mengefisiensi anggaran untuk mendukung suatu program? Studi ini kemudian menjadi sangat penting dalam pengembangan artificial intelligence, di mana mesin diberikan kontrol untuk mengambil keputusan mana yang lebih bermoral pada berbagai kondisi yang terjadi.
The trolley problem membuat kita berpikir lebih jauh tentang konsekuensi dari sebuah pilihan. Apakah itu dibuat berdasarkan nilai moral tertentu atau lebih kepada hasil akhirnya? Dan bagaimana kita mengekspresikannya dalam kehidupan sehari-hari? Apakah mengorbankan lebih sedikit untuk menyelamatkan yang lebih banyak adalah sesuatu yang lebih bermoral atau hanya sebuah pembenaran belaka? Sepanjang hidup, kita mungkin sering mendengar tentang pelajaran moral seperti ini. Udah semacam doktrin bahwa memang harus selalu ada yang dikorbankan demi kepentingan yang lebih besar. Ya nggak heran kalau kemudian moral sering digunakan sebagai alat oleh penguasa dan segelintir orang untuk membenarkan perang, perselisihan ras, diskriminasi minoritas, perusakan lingkungan, industrialisasi, dan lain sebagainya hanya dengan alasan demi perdamaian dunia, demi kepentingan umum, demi kelompok yang lebih besar, demi masa depan yang lebih cerah, atau karena 90% orang berpikir demikian. Tidak apa-apa berkorban sedikit untuk yang lebih banyak. Semua itu seolah menjadi benar dan lebih bermoral. Oke, sekarang mari kita hapus tentang apa yang sudah kita yakini dari moralitas. Jangan-jangan apa yang kita pahami selama ini tentang moral justru sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu atau bahkan diri kita sendiri untuk menyakiti orang lain. Apakah mengorbankan sedikit untuk yang lebih banyak adalah pilihan yang lebih baik? Apakah hanya karena kita merasa itu tidak dilakukan oleh tangan kita sendiri, lantas kita boleh setuju atau membiarkan itu terjadi? Kita dapat menggunakan trolley problem untuk bertanya mengenai persoalan moralitas dari hal-hal seperti apakah mengorbankan tumbuh kembang anak kita saat ini dengan alasan pekerjaan demi masa depannya, sehingga anak kita lantas jadi anak pembantu merupakan pilihan moral yang lebih baik? Atau hanya pembenaran semata dari orang tua yang egois? Apakah diskriminasi dan stigmatisasi kelompok minoritas oleh kaum mayoritas atau yang merasa dirinya paling benar, paling berkuasa dengan alasan demi kepentingan umum atau kepentingan mayoritas dapat dibenarkan? Apakah perang terhadap sekelompok orang, etnis tertentu, oknum yang dianggap pembuat onar dengan mengorbankan orang yang tidak bersalah hanya demi alasan kedamaian dan ketertiban dunia merupakan pilihan yang lebih bermoral? Dalam konteks berpikir, mengorbankan sedikit untuk yang lebih banyak mungkin jadi pilihan yang lebih bermoral. Tapi coba bayangkan jika kamu berada di sisi yang berbeda. Kamu adalah si anak, bukan orang tua. Kamu adalah minoritas, bukan mayoritas. Kamu adalah korban, bukan pemenang perang. Kamu adalah rakyat, bukan pejabat. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu masih berpikir itu jadi pilihan yang bermoral? Dari sinilah kita diberitahu bahwa moralitas memang terlalu sering jadi alat pembenaran saat kita berada di posisi yang diuntungkan atau yang memiliki kepentingan. Bukan begitu? Sebab pada akhirnya, moralitas ternyata hanya soal egoisme manusia dengan kepentingan dirinya atau kelompoknya sendiri. Saya akan buktikan. Mari kita kembali dalam situasi genting di rel kereta api. Kita ulang skenario pertama. 5 orang terikat di rel yang pertama, dan 1 orang terikat di rel yang kedua. Sebuah kereta bergerak dengan sangat kencang. Kamu berada di dalamnya. Kamu adalah orang yang memegang kendali. Jika kamu membiarkan kereta berjalan lurus, maka kereta akan terus meluncur dan membunuh 5 orang. Sementara, kamu memiliki pilihan untuk menarik tuas, membuat kereta berbelok, dan hanya membunuh 1 orang. Tapi, kali ini 1 orang yang ada di rel kedua ternyata adalah orang yang sangat kamu cintai. Keputusan berada di tanganmu. Siapa yang akan kamu selamatkan?